setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, aku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu. Mantap. Selalu kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk program Rema tercinta kita ini, selalu diawali dengan nyanyi, Yes. atau kadang-kadang diakhiri dengan nyanyi, brother. Iya. Lagu tadi mengisahkan tentang bersyukur. Nah, kita sudah ada di tahun yang baru, brother. Gak Ya. terasa ternyata sudah berlalu, brother. Rema pun sudah ada di tahun yang baru lagi, brother. Yes. Di 2023, Setia brother. menemani setiap pemirsa di rumah. Yes. Kita masih bersama dengan Ibu Rita Wahyu terkasih. Yes. Terima kasih Bu atas kesempatannya bagi kami. Yang juga setia menemani kita. Nah, beliau ini lecture of Hebrew Study, Israel Bible Study ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya bagi kami. Nah, tema Rema kali ini itu sangat menarik, yaitu kita mengawali tahun yang baru ini dengan pujian bersyukur. Tentu brother, kita masih ada di satu tempat yang wah, ini sih nggak bisa dikata-katakan lagi brother. Iya. Ini tempat yang spesial. Tempatnya Kenapa? asik. Tempatnya Tempatnya asik. asik. Kenapa kita semangat, ceria, dan sukacita sekali membahas setiap topik yang ada? Karena kita selalu ada di tempat yang asik juga, brother. Itu. Nyaman. Di mana? Di mana? Kasih tahu lu Bang, di mana Bang? Di mana? Tilu Gelis. Gelis. Yes. Karena udah setahun ya Bang ya. Ini setelah kita Ada di setelah, Cijeruk. Cijeruk Bogor. ini setelah kita ajar tadi, jangan geulis ya bang, gelis. Oke. Aduh, di sini enak sekali, makanannya enak, kemudian cemilannya juga enak, kopinya enak, juga ownernya di sini juga Suasananya baik, enak. suasananya Oh ya, enak. ownernya juga baik. Hawanya enak. Ownernya di tempat ini luar Aduh, biasa. menemani kita. Jarang-jarang ada owner yang langsung menemani setiap pelanggan yang ada, Oke, brother. ngomong. Aduh, Mantap. mantap. Nanti habis lagi brother kita. Itu dia promo-promo makanya. ya, Langsung brother. masuk ke poinnya. Iya, langsung masuk dia. Bu, jadi kita mau bahas tentang apa hari ini Bu? Langsung Yes. saja Tentang tahun baru. tentang tahun baru. Ya. Apa yang menarik dari tahun baru Bu dalam kacamata kekristenan Bu? Tahun Maupun baru dari 1 Januari. ya. Ada di dalam tulisan Bapak Gereja yaitu Hippolytus. Ada yang tahu Hippolytus? Wah, siapa itu bu? Hippolytus ini adalah Siapa Bu tadi? Hippolytus. Hippolytus. Ya. Oke. Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus. Murid dari Polikarpus. 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 Polikarpus Yohanes. murid dari Rasul Yohanes. Oke. Jadi Siap. setidaknya dia adalah generasi 4 apostolik. Di dalam tulisannya dalam tahun 204 Masehi, dalam Commentary of Daniel, dia menuliskan dalam bahasa Yunani bahwa kelahiran Kristus di dalam daging, Allah di dalam daging inkarnasi, itu pro octo kalandon Januarion. Wapo Jadi- lagi itu Bu. 8 hari Hmm. sebelum kalender Januari. Oh. Jadi kalender Januari ini adalah hari ke-8 dari kelahiran Kristus Yesus. Kalau kita membaca Lukas 2 ayat 21, dituliskan bahwa pada hari yang ke-8 Ke-8. setelah kelahirannya Tuhan Yesus disunat. Sunat. Nah, ini menandakan bahwa memang Allah yang inkarnasi itu lahir di antara orang-orang Yahudi dan mengikuti tatanan dari adat istiadat orang Yahudi yang dimana seluruh anak laki-laki itu disunat pada hari yang ke-8. Jadi kalau hari ini kita merayakan tahun baru, berarti sekaligus kita juga merayakan hari penyunatan Kristus. Wow. Dan yang menarik, kalau kita hitung mundur 8 hari sebelum tanggal 1 Januari, tanggal berapa ayo? 8 hari 25 dong. dua
25 Desember. Memang Yes. abang ini kalau hitung-hitungan, Wah. brother, Iya. cepet dia ya. Ya, abang ini Apalagi kalau kali-kali jago, hitung-hitung. tambah-tambah jago, Ah. bagi-bagi yang kurang. Jadi kalau dihitung ke belakang, 8 Yes. hari setelah Tuhan Yesus lahir, Iya. tanggal 25. Tanggal 25. Jadi 25 Desember itu bukan reka-rekaan pagan atau gereja yang Wow. setelahnya atau bahkan terpengaruh dengan pagan, tetapi ada di dalam tulisan dari Bapak Gereja Hippolytus yang mana Yesus Kristus itu lahir 8 hari sebelum kalender Januari, dan 1 Januari itu menjadi satu tanda bagi kita bahwa itu adalah hari penyunatannya. Waduh, jadi ternyata meaningnya itu Dalam. sangat dalam ya Bu ya. Ya. Bukan sekedar ya kita merayakan tahun baru dengan Yes. resolusi baru, dengan Ya. target baru. Ternyata ada nilai teologisnya Ya. Bu di tanggal 1 Dan ada yang Maret. menarik kalau kita melihat bahwa dari secara perhitungan kronologis kalender Romawi, Yesus Kristus itu lahir 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Ya, dan itu menjadi penanda dari tahun Masehi. Dan kalau dihitung dengan kita konversikan dengan kalender Yahudi, itu muncul tanggal 25 Kislev tahun 3757, maaf, 3757 kalender Yahudi. Dan itu jatuh pada tanggal 25 Kislev. Nah, tanggal 25 Kislev dalam tradisinya orang Yahudi, dia adalah masuk pada hari raya Hanukkah. Jadi ini semua secara tradisi Yahudi itu bisa dihitung kembali, dan Yesus betul-betul orang Yahudi yang disunat pada hari ke-8, dan kebetulan hari ke-8-nya itu bertepatan dengan tanggal 1 Januari kalender Romawi. Jadi kalau kita merayakan tahun baru sekaligus mensyukuri bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang dari Allah yang memang lahir untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ada dari brother. Ini kita sih tercengang-cengang. Mau bertanya-tanya. Ya, Ya. sebenarnya Udah bingung kita. iya sebenarnya gini. Dalam banget loh. Bu Rita ini kan ya jarang-jarang ya kan Ya. bersama dengan kita. Jadi kalau sampai beliau ada waktu untuk gabung di Itu Rema, luar ya, biasa ya. ini kesempatan yang luar biasa untuk kita menggali-gali Makanya kita Ya. nggak usah ngomong lah brother. informasi Biar ibu aja. sebanyak-banyaknya supaya memang kita juga bisa melihat kekristenan itu dari berbagai macam angle, brother. Ya. Nah, ini kan angle yang dibagikan sama Ibu Rita ini kan very unique. Ya, terkait dengan tradisinya, filosofinya. Dari Ya. tadi kan dari episode yang sebelumnya kita juga sudah belajar tentang keyahudian dari Yesus Kristus. Ya, nanti tonton di Budayanya. episode Nanti di pokoknya- 2022. Ya. Jadi Tonton. kita biarkan Bu Rita membagikan ilmunya Yes. ya, Ya. terkait dengan apa yang beliau sudah gali. Makanya tadi Bang Boen diam-diam aja brother. Ada yang mau disampaikan? Oke. Kenapa 8? Nah, Kenapa angka 8? Kenapa bayi harus disunat pada hari yang ke-8? Oh iya. Ini menarik sekali. Eh. Dalam tradisi Yahudi dalam Sanhedrin 38b itu mengatakan bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari ke-8. Oh ya? Alam Oh ya? semesta Oh iya. itu diciptakan dalam 6 hari penciptaan. Lalu hari ke-7 adalah Sabat, ada perhentian. Jadi orang Yahudi memandang kira-kira kapan sih Adam itu jatuh ke dalam dosa. Dalam Sanhedrin 38b itu mengatakan bahwa Adam jatuh pada hari yang ke-8 pada saat penciptaan. Dan ternyata itu bukan hanya dipercaya oleh orang Yahudi saja. Orang-orang Kristen, misalnya dalam Status Faith yang juga dikutip oleh Thomas Watson pada abad ke-17, itu juga menyatakan satu tafsir bahwa Adam itu jatuh pada hari ke-8, jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Itulah sebabnya Tuhan memberikan suatu perintah pertama kalinya kepada Abraham untuk melakukan penyunatan kepada setiap bayi laki-laki umur 8 hari berkaitan dengan apa? Jatuhnya Adam pada hari yang ke-8 yang bukan hanya dipercaya oleh orang Yahudi saja, tetapi juga orang Kristen pun memandang demikian hari ke-8. Nah, Anda tahu pada saat Yesus disalib, Yesus disalib
itu bangkitnya pada hari apa? Yesus Minggu. Hari Minggu. Wah, keren. Bang Boin memang. Oke, mantap Udah ya. lama kita berteman sama Bang Boin. Bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena memang banyak serapan dalam bahasa Arab yang dimana bahasa Arab itu mengambil dari bahasa Ibrani. Hari Minggu, Yom Echad, Ahad, hari Ahad. Oh, ya. Hari Senin, Yom Sheni, hari Senin. Hari Selasa, Yom Shelishi, hari Selasa. Terus hari Rabu, Yom Revi'i, bahasa Ibrani, hari Rabu. Hari Kamis, Yom Khamishi, hari Kamis. Hari Jumat. Nah, ini kenapa Jumat itu adalah hari jemaat, hari di mana jemaat itu berkumpul. Teman Muslim berkumpul pada siang hari, tetapi orang Yahudi kumpulnya pada petang hari pada hari Jumat malam masuk kepada Sabat, yaitu Yom Shevi'i, hari ke-7. Hari Sabat, Syabat, Sabtu. Nah, hari Sabtu itu hari ke-7. Sekarang kalau hari Minggu jadi hari apa? Hari pertama. hari ke-8. Hari ke-8. Ya, Udah jadi salah. 7 tambah 1 lagi suaranya. jadi hari Apa, ke-8. Itulah kenapa Yesus disunat pada hari ke-8 dan dia betul-betul mati untuk menghapus dosa kita dengan darahnya, dan kemudian dia bangkit pun pada hari 7 plus 1 yang kita sebut sebagai hari ke-8, yaitu hari Minggu, hari kemenangannya. Itulah kenapa kita semua orang-orang Kristen itu mengadakan ibadah raya Hari Minggu pada ya. setiap hari Hari Minggu. Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu semua ada ibadah, tapi itu semua ibadah biasa. Hanya hari Minggu disebut sebagai ibadah raya sebagai apa? Hari pengucapan syukur Tuhan Yesus bangkit Bangkit. pada hari yang ke-8. Jadi ini bicara mengenai angka 8. Keren banget, di tahun baru ini kita diajarkan sesuatu yang mencerahkan dan sesuatu yang baru. Menurut aku ini baru loh, brother, buat aku, brother. Iya dong. Ini suatu hal yang nggak pernah sih kita dapat, tapi tidak sedalam ini gitu. Iya. Kita dibukakan kembali oleh Bu Rita. Nah, Bu, ngomong-ngomong tahun baru, biasa Yes. kan kalau tahun baru tuh ada tiup trompet lah, Ya. ada apa nih? Nah, ini seperti menarik. inilah, Ya. seperti ini nih, Bu. Ada tiup Terus, trompet. Eh, Itu kira-kira tradisi itu berasal dari mana? Iya, ada nggak? Berasal dari Alkitab. Kita akan bahas setelah ini. Langsung aja, Bu, bahas, Langsung Bu. aja. Wah. Tentang trompet. Oke. Nanti Ya. setelah ini kita Tentang bahas yang lebih trompet, lanjut. kita akan bicara mengenai itu lebih panjang lagi. Oke deh, Bu, kalau begitu kita ngopi dulu lah kalau gitu. Oke. Nah, Bu, lanjutin yang tadi terkait Iya. dengan trompet, Bu. Terkait Itu- dengan trompet. itu tradisi Eropa. Tradisi kah? Yahudi. Itu tradisi Yahudi ya, Bu? Yes. Mereka meniup shofar pada setiap tahun baru. Oke. Nah, tahun barunya orang Yahudi disebut dengan Rosh Hashanah. Orang Yahudi memperingati hari Rosh Hashanah itu dengan pembacaan dua pasal dalam kitab Kejadian. Yang pertama adalah Kejadian pasal 21, dan kemudian yang kedua mereka membaca Kejadian pasal 22. Dan dua pasal ini merupakan ujian dari Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham ini dua-duanya lulus. Pertama, ketika yang ditulis dalam Kejadian pasal 21, Tuhan menyuruh Abraham untuk mengusir Ismail. Dan itu merupakan ujian berat bagi Abraham. Anda tahu, Ismail lahir pada masa tuanya Abraham, dan sepanjang 12 tahun dia memandang bahwa ini anakku. Tapi tiba-tiba menuju ke tahun ke-13, Tuhan memberikan bagi Abraham anak yang lain. Dan itu juga disyukuri oleh Abraham. Dan Abraham merasa di sini aku memiliki 2 putra. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan satu ujian kepada Abraham untuk mengusir anaknya yang sulung itu, yaitu Ismail. Saat itu Abraham gusar sekali dengan kemarahan Sarah untuk mengusir Ismail. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Turutilah permintaan dari istrimu itu. Barulah kemudian
Abraham menuruti permintaan dari Sarah ini dan kemudian dia menyuruh Hagar dan Ismail itu pergi. Nah, dari sini Abraham telah lulus dari ujian yang pertama dari Tuhan. Lalu kemudian pada Kejadian pasal 22, Tuhan memberikan satu ujian yang lebih dahsyat lagi dan lebih berat lagi. Abraham memiliki 2 putra. Sekarang putranya yang ada di rumahnya tinggal 1. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa tunggal? Karena memang tinggal 1. Ya, karena yang 1 sudah disuruh pergi. Anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Nah, namanya disebutkan secara jelas, yaitu Ishak. Lalu kemudian persembahkanlah kepadaku, di nanti ada gunung yang kutunjukkan kepadamu, yang gunung itu perjalanannya sekitar 3 hari. Dan pegunungan itu namanya Gunung Moria. Apa yang terjadi di situ? Ishak tidak tahu bahwa dia nanti yang akan dipersembahkan. Abraham dengan sedih hatinya dia harus memberikan anaknya yang tinggal 1 itu. Anaknya yang tinggal 1 itu yang sangat dikasihinya harus dibunuh dan diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, apakah ini sekedar ujian? Ini bukan sekedar ujian. Oh ya? Ini adalah satu tipologi yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa memang sedianya Tuhan memang meminta kematian dari putra Abraham. Tetapi Abraham dengan rela memberikannya. Dan Tuhan kemudian ketika Abraham menarik pisaunya itu dan kemudian mau menghunus kepada anaknya itu, apa yang terjadi? Ya. Dan si Ishak ini anaknya pun dengan rela memberikan nyawanya itu. Dia bertanya, kayu sudah ada, tapi di manakah anak domba yang akan dipersembahkan? Abraham mengatakan, Tuhan yang akan menyediakan. Adonai Yireh kata Abraham. Dan apa yang terjadi saat itu? Abraham menarik tangannya, hendak menghunus pada dada si anaknya yang tunggal ini. Ketika dia hendak menghunus, berkatalah mal'ah Adonai, malaikat Tuhan dari langit memanggil, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu kemudian dia mendengar suara dan ketika dia menoleh, ternyata ada anak domba yang tanduknya itu tertambat pada semak yang ada di sekitar situ. Dan kemudian dia mengambil domba itu dan menjadi pengganti bagi pengorbanan Ishak anaknya. Nah, dari kisah ini orang-orang Yahudi yang memang membaca Kejadian pasal 21 dan Kejadian pasal 22 yang mana ada anak domba yang dari Allah, tanduknya itu tertambat pada semak. Anda tahu alat musiknya orang Yahudi yaitu apa? Shofar. Shofar itu berasal dari apa? Tanduk. Berasal dari tanduk kambing domba. Kambing domba jantan yang panjang itu. Nah, dari bahan ini, dari bahan tanduk dari domba itu, kemudian terciptalah musik shofar. Itulah sebabnya di setiap tahun baru orang-orang Yahudi di setiap Rosh Hashanah mereka meniup trompet untuk mensyukuri bahwa seharusnya manusia yang mati. Kita semua yang mati, tetapi Tuhan menyediakan anak domba yang dari Allah. Itulah sebabnya ketika betul-betul Tuhan Yesus itu lahir ke bumi, dia lahir sebagai seorang Yahudi dan ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis menunjuk langsung ke hidungnya Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang ditunjukkan dengan suatu alegoris bahwa anak domba tanduknya tertambat dan tanduk itu menjadi satu alat musik dan dibunyikan pada setiap tahun baru. Jadi kalau kita sekarang memasuki tahun baru dan meniup trompet,
kita mensyukuri anak domba yang dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai ganti kematian manusia itu. Wah. Keren banget ya. Jadi Aduh. sebenarnya kekerasan itu syarat dengan makna juga, Bu ya. Yes. Nah, itu menarik sebenarnya Ya. kalau terkait dengan tindakan Abraham dalam mempersembahkan anaknya. Ternyata Ya. itu merujuk kepada Yesus Kristus yang akan dikorbankan. Ya, itu merupakan satu tipologi, Tipologi. yang antitype-nya digenapi pada perjanjian baru. Ya, pada diri Yesus. Yes. Ya, Yohanes 1 ayat 29 lah. Ya. 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yes. Jadi ketika Abraham berkata, God himself will provide the sacrifice. Tuhan itu sendiri yang akan menyediakan. Yes. Hal itu benar-benar tergenapi ketika Yesus datang ke dunia dan dia mati untuk Ya. menebus setiap kita. Jadi setiap yang Yesus lakukan itu ternyata ada tindakan nubuatannya di dalam perjanjian lama. Ya. Itu menariknya, Bu. Ya, ada banyak sekali tipologi-tipologi yang ulang-ulang terus, dan semuanya itu merupakan satu gambaran yang nantinya akan digenapi pada kematian Kristus di Golgota. Ya. Ngeri. Jadi tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk tiba, Bu ya. Yang tiba-tiba ada. Mendadak ya ada. Tampaknya begini, nggak mungkin tiba-tiba Tuhan itu menyuruh seorang keluarga nabi yang saleh terjadi pembunuhan di situ. Ya. Tetapi kenapa perintah itu diberikan? Ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia tidak diinginkan Tuhan untuk mati, Ya. mati secara kekal, tetapi Tuhan mau menggantikan kematiannya itu dengan kematiannya sendiri di atas kayu salib supaya kita bisa bersama-sama Dia di langit baru dan bumi yang baru. Mantap. Waduh, Paten kali nih. ini cuman bahas tentang trompet yang selama ini kita taunya trompet itu cuma sekedar Riang-riang. Ya. riang-riang. Maksudnya ya, jangan sampai kita hanya sekedar bisa meniup aja. Iya, tapi kita harus tetapi tahu ada makna. maknanya. Ternyata meaning dari trompet itu sendiri, waduh hebat banget tadi Bu. Baru tahu saya dari apa namanya? Tanduk kambing yang domba, tertambat di tertambat itu ya. Semak-semak Dia punya belukar. meaning teologis ternyata Yes. trompet itu Bu. Yes. Wah, ngeri banget nih. Ya. Mantap sekali penjelasan Ibu. Bu, tadi mungkin aku agak miss ya Oke. di segmen sebelumnya terkait dengan sunat hari ke-8 itu. Yes. Apakah meaningnya itu hanya sekedar sunat atau ada sifatnya rohani, Bu? Sunat rohani? ada? Sifat rohani ya, sunat rohani ada ya. Ah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan sendirinya dia telah disunat secara rohani. Oh. Tetapi sunat itu sendiri sebenarnya merupakan suatu brit milah dalam bahasa Ibrani-nya yang artinya adalah perjanjian darah. Kenapa ada perjanjian darah? Karena di hari itu Adam berdosa dan di hari itu pula ada demonstrasi pengampunan dosa yang dimana Tuhan membunuh anak domba yang tidak berdosa yang kemudian kulitnya diambil sebagai pakaian bagi Adam, dan itu adalah demonstrasi pertama dari kematian tukar guling yang sudah Allah demonstrasikan di Taman Eden dan terus menerus diperagakan termasuk di dalam keluarga Abraham ini, yang dimana Abraham diminta mempersembahkan anaknya tetapi nggak jadi. Nah. Yang dibunuh adalah anak domba yang dari Allah. Oh, keren. Jadi sebenarnya dari sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Bun, Yes. kita sudah bisa melihat tindakan profetis Allah ya. Ya. Terkait dengan tadi ya, misalnya ketika jatuh, lalu mereka pertama kali menyadari diri mereka telanjang. Ya. Lalu mereka mencoba untuk membuat pakaian dari dedaunan. Tuhan nggak berkenan. Iya, Tuhan nggak berkenan. Lalu Tuhan menggantikan dengan apa? Dengan Pakaian hewan. dari kulit binatang. Itu ada tindakan profetiknya di mana Ada. Tuhan mengorbankan sesuatu untuk menutupi kemaluan manusia ya, Ya. supaya Gara-gara Adam yang berdosa harus ada binatang yang dibunuh korbankan untuk menutupi aibnya Adam. aibnya. Adam. Nah, itu menjadi satu penggambaran yang pertama tentang tukar guling kematian. Wow. Upah dosa yang upahnya mati digantikan kematian itu oleh kematian Yesus Kristus Wow, di di kayu salib. tahun yang baru ini pencerahan kita, Mantap. waduh, menapaki tahun yang baru dengan pemahaman-pemahaman yang luar biasa yang baru seperti Ibu bisa memperkuat iman kita, Bu. Boleh, Bu? Ada lagi closing? Boleh. Closing. Nah, jadi apa yang terjadi di dunia ini ternyata nggak ada yang kebetulan. Iya. Kalender kita hari ini adalah kalender Gregorian. Kalender Yaitu Gregorian. kalender Gregorian yang memang asalnya dari kalender gereja. Oh. Nggak peduli Anda dari negara mana, nggak peduli Anda agama apa, semuanya memakai kalender Gregorian yang
menetapkan pada hari Minggu adalah hari libur secara internasional. Yap. Yang artinya orang-orang seluruh dunia secara langsung atau tidak langsung turut merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ke-8 hari Wow. Minggu, yang dimana di hari Minggu kita bersama-sama melakukan ibadah raya Ya. untuk mensyukuri Allah yang telah bangkit dari kematian. Keren. Kematian. Sebelum nanti brother closing statement, kita mau dengar Bang Boin dulu. Bang, abang jangan paten-paten aja bang. Ini udah tahun baru bang. Kasih dulu beberapa statement abang yang powerful itu bang, terkait dengan tahun baru, terkait dengan tema kita pencerahan-pencerahan yang abang miliki. Hari ini memang kita dicerahkan ya. Siap. Tentang hari ke-8 itu ya. Apa Hari hari ke-8. Minggu itu ya. Kenapa kita melakukan Iya, kenapa ibadah kita raya? melakukan ibadah raya? Ya, Nah, selama sebagai ini kan pengucapan kita- syukur atas Iya, kebangkitannya. atas kebangkitan Ya. Tuhan kita Yesus Kristus ya kan. Kalau masalah Sabat itu hari Sabtu, kita nggak perlu perdebatkan. Iya. Memang betul, Memang Sabat betul, itu itu hari Sabat, Sabtu. Sabtu Iya, ya. tapi pertanyaannya mengapa orang Kristen melakukan ibadah pada hari Minggu? Itu nggak terkait dengan secara literal Sabtu, Sabat atau tidaknya. Tidak, bukan mengganti sabat Iya. juga. Sabat ya. Tapi Sabat dalam- tetap sabat. Iya, tetap Sabat. Kita mengakui Sabat itu Sabtu. Ya. Tapi dalam konteks kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai peristiwa terbesar dalam kekristenan. Yes. Mantap. Yuk. Itu aja bang? Ya, Itu aja? Cukup ya dari kita ya? Oke. Jadi kami dari program Rema mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Kita masih dari lokasi yang sangat strategis ini bang. Di Tilugelis. Gelis. Di Cijeruk. Cijeruk, Cijeruk, Bogor. Bogor. Terima kasih untuk kesempatannya telah menonton acara program Rema ini. Kiranya di tahun baru ini kita semakin connect dengan Tuhan, semakin mau memaknai kehidupan ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Rita atas kesempatannya. Kami pamit undur diri dari program apa Bang? Rema. Haleluya, God bless. God bless. Haleluya. Oke, Bang, nyanyi dulu Bang kali. Selamat tahun baru Bang. Atau Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Tuhan berkati. Oh, Merry Merry Christmas Bang. Oke deh, oke kita sama-sama katakan Happy New Year untuk Happy kita New semua. Year. God Happy bless, 2023. mantap. 2023, paten.